Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Peran Teori Bilangan dalam Perkembangan Kriptografi Modern, yaitu Sejarah Sistem Knapsack dan Akar Primitif. Di sini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, teori bilangan dan kriptografi. Yang ketiga, perkembangan awal kriptografi. Yang keempat, lahirnya kriptografi kunci publik. Yang kelima, sekilas tentang RSA. Yang keenam, sistem knapsack. Yang ketujuh, super increasing sequence. Yang kedelapan, pembentukan kunci knapsack. Yang kesembilan, contoh enkripsi knapsack. Yang kesepuluh, kelemahan sistem knapsack. Yang ke-11, akar primitif dalam kriptografi. Yang ke-12, D.V. Hellman dan DSA. Yang ke-13, tantangan masa depan kriptografi. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, di mana kriptografi menjadi elemen penting dalam keamanan informasi modern. Di era digital, data berpindah melalui jaringan terbuka yang rentan terhadap penyadapan, modifikasi, maupun pencurian. Untuk mengatasi resiko tersebut, kriptografi memberikan mekanisme matematika yang mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Dalam perkembangannya, teori bilangan memberikan fondasi matematis yang sangat kuat, khususnya melalui operasi modulo, bilangan prima, hingga persoalan komputasi sulit yang menjadi dasar sistem enkripsi modern. Selanjutnya yaitu teori bilangan dan kriptografi. Di sini, teori bilangan berperan sentral dalam kriptografi karena menyediakan struktur matematis yang kompleks dan juga sulit dibalik. Aritmatika modular, bilangan prima besar, akar primitif, serta eksponensiasi modular merupakan konsep inti yang akan digunakan dalam berbagai algoritma enkripsi. Sistem kunci publik seperti RSA dan D.V. Hellman secara langsung bergantung pada sifat-sifat bilangan yang sulit dihitung balik tanpa informasi tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan awal kriptografi. Perjalanan kriptografi dimulai dari sistem sederhana seperti sandi kaisar yang menggunakan pergeseran alfabet. Teknik ini kemudian berkembang menjadi sandi Wegener yang bersifat polyalfabetik dan lebih sulit dipecahkan. Pada masa Perang Dunia Kedua, mesin Enigma menjadi contoh sistem enkripsi mekanis yang rumit, meski akhirnya berhasil dipecahkan melalui pendekatan matematis. Puncaknya terjadi ketika Claude Shannon memperkenalkan teori informasi sebagai dasar ilmiah kriptografi modern. Nah, di sini untuk contoh dari sandi kaisar yaitu seperti huruf A digeser 3 langkah menjadi D. Nah, hal ini kan sederhana sekali sehingga mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi. Selanjutnya yaitu lahirnya kriptografi kunci publik. Masalah besar dalam kriptografi klasik adalah distribusi kunci rahasia. Pada tahun 1976, D.V. dan Hellman memperkenalkan konsep kriptografi kunci publik, di mana proses enkripsi dan dekripsi menggunakan dua kunci yang berbeda. Inovasi ini memungkinkan komunikasi aman tanpa harus bertemu atau bertukar kunci secara langsung. Sistem ini kemudian melahirkan algoritma terkenal seperti RSA yang didasarkan pada kesulitan faktorisasi bilangan besar. Lalu sekilas tentang RSA. Nah, RSA bekerja berdasarkan prinsip bahwa meskipun mudah mengalihkan dua bilangan prima besar untuk menghasilkan nilai n, sangat sulit untuk membalik proses tersebut untuk menemukan faktor-faktornya. Keamanan RSA terletak pada aritmatika modular, fungsi 13 Euler, dan eksponensiasi modular yang semuanya merupakan konsep penting dalam teori bilangan. Selanjutnya yaitu sistem knapsack. Sistem kripto knapsack didasarkan pada persoalan subset sum, yaitu menentukan apakah ada kombinasi bilangan tertentu yang jumlahnya sama dengan suatu nilai target. Persoalan ini bersifat NP-hard sehingga tidak memiliki algoritma efisien untuk menyelesaikannya dalam semua kasus. Hal inilah yang membuatnya menarik sebagai dasar kriptografi.
Selanjutnya yaitu Synchronizing Sequence. Nah, supaya penerima pesan bisa mendeskripsi pesan dengan cepat, Merck dan Hellman menggunakan himpunan Synchronizing, yaitu himpunan angka di mana setiap elemennya lebih besar daripada jumlah semua elemen sebelumnya. Contohnya himpunan 2, 5, 12, 30, 80, di mana angka 5 lebih besar dari angka 2, angka 12 lebih besar dari 2 ditambah 5, begitupun seterusnya. Nah, himpunan seperti ini mudah diuraikan dengan metode greedy. Lalu kita bisa menentukan elemen mana saja yang digunakan untuk mencapai total tertentu. Itulah sebabnya Synchronizing Sequence membuat deskripsi menjadi mudah untuk pemilik kunci privat. Selanjutnya, pembentukan kunci knapsack. Untuk menjaga keamanan, himpunan Synchronizing tidak dipublikasikan langsung. Sebaliknya, nilai tersebut disamarkan menggunakan perkalian dengan bilangan W dan reduksi modulo M, di mana M lebih besar dari jumlah semua elemen himpunan. Hasil transformasi ini menghasilkan kunci publik yang tampak acak, sementara kunci asli tetap menjadi rahasia. Jadi, struktur aslinya disembunyikan dari orang luar, tetapi pemilik kunci privat tetap bisa membalikannya. Selanjutnya yaitu contoh enkripsi knapsack. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengirim pesan biner 10101. Nah, angka-angka dalam kunci publik adalah himpunan 17, 11, 44, 52, dan 29. Bit 1 berarti kita ambil angkanya. Untuk yang bit 0 kita lewati. Jadi untuk 10101 kita ambil angka pertama, ketiga, dan juga kelima. Ketika kita jumlahkan hasilnya yaitu 90 atau ciphertextnya yaitu 90. Jadi, ciphertext ini adalah pesan yang sudah dienkripsi atau hasil pengubahan dari pesan asli menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci. Nah, penerima dapat membalik proses menggunakan kunci privat dan mengetahui bahwa pesan aslinya adalah 10101. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana proses enkripsi berjalan sederhana tetapi sistematis. Selanjutnya itu kelemahan sistem knapsack. Meskipun pernah dianggap kuat, sistem knapsack klasik berhasil diserang oleh algoritma Triple L atau LLL, yaitu Lenstra-Lovász yang menganalisis struktur lattice untuk mendekati himpunan Synchronizing yang tersembunyi. Karena kelemahan ini, sistem knapsack tidak lagi digunakan, namun tetap memiliki nilai historis sebagai tonggak awal kriptografi kunci publik. Selanjutnya yaitu akar primitif dalam kriptografi. Akar primitif modulo P adalah bilangan yang dapat menghasilkan semua elemen non-nol dalam modulo P melalui pangkat-pangkatnya. Konsep ini penting karena membentuk dasar dari discrete logarithm problem, yaitu mencari eksponen pada persamaan G pangkat K kongruensi H modulo P. Kesulitan menyelesaikan DLP tanpa kunci privat menjadikannya fondasi berbagai algoritma modern. Selanjutnya yaitu Diffie-Hellman dan DSA. Protokol Diffie-Hellman memungkinkan dua pihak membentuk kunci rahasia bersama tanpa membagikannya melalui jaringan. Mekanismenya bergantung pada eksponensiasi modular dengan akar primitif. DSA atau Digital Signature Algorithm juga memanfaatkan struktur grup modulo P untuk menghasilkan tanda tangan digital yang aman. Selanjutnya yaitu tantangan masa depan kriptografi. Kemunculan komputer kuantum menjadi ancaman bagi sistem berbasis faktorisasi dan logaritma diskrit. Algoritma SOR dapat menyelesaikan kedua persoalan tersebut secara efisien. Hal ini mendorong munculnya kriptografi pasca kuantum yang berbasis klatik, kode koreksi kesalahan, dan multivariate equation.
Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori bilangan menjadi pilar penting dalam perkembangan kriptografi modern, mulai dari sandi klasik hingga sistem kunci publik. Konsep-konsep seperti bilangan prima, operasi modulo, dan akad primitif memainkan peran besar dalam membangun keamanan informasi. Meskipun beberapa sistem seperti knapsack memiliki kelemahan, kontribusinya dalam sejarah sangat signifikan. Kriptografi terus berkembang baru mengikuti kemajuan teknologi dan tantangan baru. Demikian presentasi saya mengenai kriptografi modern dan peran teori bilangan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana matematika diterapkan dan menjaga keamanan informasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.